Kita semua tahu bahwa ada beberapa makhluk yang namanya ada di darat namun juga ada di laut. Seperti kuda, ada kuda darat dan ada pula kuda laut. Atau anjing, ada anjing darat dan ada pula anjing laut. Begitu pula dengan manusia, ada manusia darat dan ada pula manusia laut. Wujud keberadaan bahar, manusia laut, atau huriyah al-bahar, peri laut, sudah pernah dibicarakan dalam khazanah Islam, atau para ulama. Mereka membahas status putri duyung, apakah putri duyung boleh dimakan? Ataukah hukumnya seperti manusia yang boleh dinikahi? Sebelum masuk kepada perkataan para ulama tentang putri duyung, ada baiknya kita melihat video putri duyung yang tertangkap kamera di Great Barrier Reef ini. Atau penampakan makhluk aneh bertangan, yang terekam kamera tim Animal Planet ini. Anggaplah video itu benar-benar penampakan putri duyung. Berarti, putri duyung itu benar-benar ada, dan kita tinggal mencari teman-temannya, dan mencari hukumnya apakah boleh dinikahi, sekaligus boleh dimakan atau tidak. Masalah hewan laut, ada dua pendapat ulama 4 mazhab. Pertama, semua hewan laut adalah halal, menurut pendapat mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Kedua, yang halal hanyalah ikan, selain ikan maka tidak halal, ini pendapat mazhab Hanafi. Perbedaan ini akan setara pada hewan seperti anjing laut, dan putri duyung. Jika menilik literatur kitab-kitab ulama salaf, sepertinya memang putri duyung itu memang benar-benar ada. Banyak ulama yang membahasnya. Saatnya kita paparkan perkataan-perkataan para ulama tentang putri duyung. Al-Imam Az-Zurqani Al-Maliki pernah ditanya, peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga? Beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum takdib atau tazir, hukuman yang bukan had, karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat, akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Al-Bujairimi Asy-Syafi'i pernah berkata, Banat Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang. Warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki farji, atau kemaluan, dan payudara. Dapat berbicara, namun tidak dapat dipahami, mereka tertawa, dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi, dan dikembalikan lagi ke laut. Imam Damiri dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubro menyatakan, Insanul Ma'ak, putra dan putri duyung, adalah hewan yang serupa dengan manusia, tetapi mereka mempunyai ekor. Imam Qazwini juga menyatakan, seseorang di zamanku pernah membawa salah satu hewan itu. Bahkan dari kitab Imam Damiri tersebut, ada keterangan yang mungkin membagongkan untuk sebagian orang. Dari pembahasan Banatul Ma'ak atau putri duyung, Imam Damiri mengutip perkataan Ibnu Abil As'ad yang menyatakan, bahwa putri duyung adalah ikan di Laut Rum, Laut Tengah, mirip dengan perempuan, memiliki rambut yang terurai, berwarna kuning kecoklatan, mempunyai farji dan puting. Bicaranya hampir mustahil dipahami, dan mereka bisa tertawa, bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Terkadang, putri duyung terjaring oleh sebagian kapal nelayan, kemudian mereka menjimaknya, selepas itu dikembalikan lagi ke laut. Diceritakan dari Imam Rauyani, pengarang kitab Bahrul Madzhab, bahwa ketika ada nelayan datang kepadanya dengan membawa ikan berbentuk wanita, maka ia menyumpahnya untuk tidak menjimaknya. Di keterangan lain masih sama, ada juga cerita bahwa sebagian budak mendapatkan putra duyung, atau duyung cowok. Kemudian seorang raja yang kepo ingin tahu bagaimana bentuknya, dan menikahkannya dengan seorang wanita. Selanjutnya, kita paparkan pula ulama abad ini. Syaikh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, wahai Syaikh yang mulia, ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan, bahwa di laut ada ikan yang kepalanya seperti kepala wanita, dan dia memiliki wajah seperti wajah wanita, dan mereka menamainya dengan huriyah, atau peri laut. Apakah boleh dimakan? Beliau menjawab, ada namanya manusia laut. Ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia, yang mereka namai dengan manusia laut.
Setiap hewan laut yang diburu, maka boleh dimakan, walau dia berbentuk seorang lelaki atau wanita. Naam. Syekh Ibnu Utsaimin, beliau pun pernah ditanya tentang manusia laut ini. Dan beliau berfatwa, akan bolehnya memakan hewan laut ini, dengan berdalil dari hadits Nabi Muhammad mengenai laut. Dia suci airnya, dan halal semua hewan-hewannya. Wallahu alam. Dari sini, dapat kita ambil kesimpulan, bahwa wujud putri duyung sangat mungkin ada dan nyata, begitu pula keberadaannya pun sangat memungkinkan. Namun jarang terlihat di zaman ini, karena kemungkinan sudah atau hampir punah. Karena, para ulama sudah membahasnya dalam pembahasan fikih sejak dulu. Yang menarik, jadi sebenarnya apakah putri duyung itu manusia atau makhluk laut yang menyerupai manusia? Karena jika dia manusia, maka berlaku pula hukum manusia padanya, yaitu halal untuk dinikahi. Tapi jika putri duyung adalah hewan laut, maka haram untuk dinikahi, tapi halal untuk dimakan. Mazhab Syafi'i sendiri, berpendapat bahwa putri duyung halal dimakan, karena mengikuti keumuman teks ibarat, yakni hewan yang hidup di air. Sementara mazhab Hanafi mengharamkan, karena menilai itu bukan ikan. Selanjutnya kita bahas Nyi Roro Kidul. Jika ia merupakan hewan laut, bukan jin, bukan manusia, maka ia bisa halal dimakan, dengan mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan, seluruh hewan laut adalah halal. Hukumnya sama dengan putri duyung tersebut. Ada satu masalah lagi, bagaimana jika ia juga bisa hidup di darat? Masalah hewan yang bisa hidup di dua alam, atau istilahnya hayawan barmai, ada beberapa ketentuan, yakni bisa hidup di dua alam secara mutlak. Misal di darat saja selamanya dia bisa hidup, atau di air selamanya maka dia juga bisa hidup. Bahkan yang di darat hanya sebentar untuk leyeh-leyeh kemudian kembali lagi ke air, atau di air sebentar untuk mencari makan dan kembali lagi ke darat. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam Ra'udhah mengharamkan. Tapi Imam Nawawi dalam Majmu' menilai halal, kecuali katak. Kalau dalam mazhab Hambali, hewan barmai bisa halal, apabila disembelih dulu. Jadi, kalau Nyi Roro Kidul merupakan hewan laut, bukan manusia, bukan jin atau setan, bukan hewan barmai atau hewan barmai tapi mengikuti ketentuan Imam Nawawi dalam Majmu', atau pendapat mazhab Hambali, maka, Nyi Roro Kidul pun halal dimakan.